salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para sepuh bini sepuh, para alim, wabil khusus jajaran takmir Masjid Al-Barakah yang saya hormati, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tidak terasa masih dalam keadaan sehat wal afiat, masih berada di 10 yang awal di bulan Ramadan. Masih alhamdulillah 1 minggu kita berjalan menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Yang lalu kita berbicara tentang ilmu. Ternyata ilmu ini karena salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan ilmu, dunianya yang hubungan dengan ilmu, maka tidak kena dengan apa yang disabdakan oleh Rasul Muhammad SAW, yaitu tidak termasuk apa dunia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita berbicara tentang tanggung jawab, karena kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai umat Islam, tentunya tidak lepas dari tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Kata Rasul Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa rajulun ra'in an ahlihi wa imra'atun ra'in ala mali zawjatihi ala mali zawjatiha atau kama qala kullukum ra'in, setiap kalian semua ra'in, mempunyai tanggung jawab, wa kullu mas'ulun an ra'iyati, dan nanti tanggung jawab itu akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang sebenarnya. Apa maksudnya ini? Kita sebagai orang laki-laki, rajulun mas'ulun an ra'iyati, laki-laki akan ditanya dengan apa
yang menjadi tanggung jawabnya an ahli, dari ahlinya, yaitu dari keluarga, istri dan anak putu, dan atau siapapun yang serumah dengan kita, tetap nanti dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama tentang anak putu. Pasti nanti di hari kiamat yang pertama kali gandolan, yang pertama kali unjuk rasa kepada kita sebagai laki-laki, maka ahluhu auladuhu ahluhu au kama qala, yaitu pertama yang unjuk rasa, yang minta pertanggungjawab, yaitu anak putu dan keluarga. Maka kita harus hati-hati dengan tanggung jawab ini. Masyaallah hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mendidik keluarga tidak mudah. Memang perlu mujahadah, perlu kesungguh-sungguhan, dan tidak cukup cuma 1 kali 2 kali. Karena banyak mengatakan sudah saya menyuruh Ustaz, sudah saya suruh, saya sudah arahkan, sekarang sudah kapok. Bukan seperti itu. Sekarang sudah enggak didengar, enggak pernah didengar arahan orang tua, tidak pernah didengar mengatakan seperti itu. Padahal kita sebagai orang tua, yaitu wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Maka dalam Al-Quran itu perintahlah keluargamu, perintahlah anak putumu bis-sholati, dengan sholat, wastabir 'alaiha, sabar dengan menyuruhnya, dalam artian sabar terus menerus ila akhir hayatnya, sampai meninggal tetap menyuruh. Dan yang paling mudah menurut pengalaman itu untuk anak, yaitu sering dibawa sholat, sering diajak sholat ya di rumah. Kalau kesulitan ke masjid, akan tetapi diajak ke masjid, anak kecil itu sangat membekas terhadap anak itu. Maka dari itu wa'mur ahlaka wastabir 'alaiha, yang dimaksud wastabir 'alaiha terus menerus selama hayat di kandung badan, masih terus menerus menjaga keluarga, terutama anak putu. Apa yang disebut dalam Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa taala bis-sholati, dengan sholat. Karena kalau sudah bisa diajak sholat anak kita, sudah punya modal untuk keselamatan dunia akhirat. Kalau lainnya mungkin puasa rotok belingan, mungkin kalau di hadapan orang tua berpuasa, tapi kalau di luar enggak, ini masih tahunan. Tapi insya Allah kalau sudah terjaga sholat 5 waktu, anak kita bisa memperhatikan, insya Allah lebih banyak selamatnya. Seperti amalan yaitu Al-Quranul Karim. Maka yang pertama, walaupun anak kita belum bisa sholat, yang diusahakan orang tua supaya menjadi anak soleh, yaitu dipaksa bisa baca Quran, dipaksa. Maka awalnya memang kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya di juz 2, di situ disebutkan memang awalnya untuk mendidik anak itu dipaksa dan dibiasakan. Kalau sudah biasa belajar Al-Quran, maka dirinya tidak enak kalau tidak baca Al-Quran nanti seterusnya. Masyaallah hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bukan cuma tentang anak putu atau keluarga, yaitu apa yang dimiliki kita tetap dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya depan belakang, ditanya apa yang dimiliki, ditanya. Jadi kalau harta halaluhu hisabun wa haramuhu adabun. Apa yang dimiliki kita, kalau itu benar,
kalau benar menurut syariat, halaluhu apa? Suatu yang halal itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Halaluhu hisabun wa haramuhu adabun. Suatu yang halal, harta yang dimiliki oleh kita, yang halal itu pasti dihisab. Dihisab sekecil apapun. Bahkan yang sering dikatakan oleh guru-guru kita tentang hisab, tentang apa yang dimiliki kita itu dihisab, apalagi bajunya, apalagi rumahnya, apalagi mobilnya, apalagi tokonya, sawahnya, semua dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanya depan belakang. Maksudnya ditanya depan belakang, dapat dari mana dan digunakan untuk apa? Sekecil apapun, mulai dari sendoknya, kompornya, piringnya, semua dihisap. Tambah banyak hisapannya nanti. Tambah banyak yang dimiliki, maka tambah banyak, tambah lama pertanyaannya nanti dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haramuhu adzabun, dan harta itu kalau didapat dengan secara haram, tidak benar menurut syariat, adzabun, langsung mendapat siksa. Yang dibelikan baju dari sesuatu yang haram itu adzabun, nanti tetap ada siksaan sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dan apabila ada perbuatan baik sekecil biji dzarrah khairan yarah, yarahu, maka akan dia melihat tentang amalannya dan kebaikan yang kecil itu. Terus wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tadi al-malu halalun hisabuhu wa haramun adabu. Yang didapati dengan suatu yang baik maka tetap dihisab depan belakang. Kalau didapati dengan suatu yang haram maka langsung mendapat siksa. Akan tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW termasuk umatun marhumah, umat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi harta kita, dunia kita yang dihubungkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dihubungkan dengan untuk ibadah, untuk ngabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak termasuk dengan apa yang disampaikan minggu yang lalu, yaitu harta atau dunia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dimiliki oleh kita termasuk harta kita, rumah kita, kendaraan kita, toko kita, sawah kita, semuanya mudah-mudahan dihisab dengan dengan baik, dengan ringan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus al-mar'atu ra'in, dan seorang perempuan juga pemelihara atau punya tanggung jawab juga dan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari yang sebenarnya. Tentang apa? Yaitu tentang harta suaminya, tentang rumahnya, tentang anak putunya, juga tidak lepas dari pertanyaan atau pertanggungjawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam intinya apa yang disampaikan awal sampai akhir ini, kita tidak bosan-bosan mendidik anak putu, mendidik anak, mulai dari ngajinya, sholatnya, dan pergaulannya, itu semuanya dijaga. Kita yang menjaganya, bukan ustadz, bukan guru sekolahannya atau guru ngajinya, bukan itu. Itu kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tua. Ini kata guru kita yang perlu ditangisi, ini keteledoran kita untuk mendidik anak ini, mendidik keluarga ini. Karena sulitnya di zaman sekarang ini, mungkin di pergaulan rumah tangga baik, nanti di lingkungan
setelah di rumah tangga baik dan di lingkungan baik, nanti di lingkungan sekolahannya itu sangat mendukung sekali. Apabila temannya itu baik, maka insya Allah itu baik. Kalau temannya jelek, maka menjadi jelek juga anak-anak kita. Maka dari itu anak kita yang perlu kita jaga, yaitu di lingkungan rumah tangga, di lingkungan di lingkungan umum, dan di lingkungan sekolah atau di tempat kerja. Ini yang bisa yang harus kita jaga. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Wahai orang yang beriman, jagalah kalian semua dari keluargamu dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian semua, wa ahlikum dan keluarga kalian, naron dan api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, dan bahan bakarnya neraka jahanam itu waquduhan nas wal hijarah, yaitu manusia dan hijarah dan batu sesembahan. Batu sesembahan manusia dan batu sesembahan yang menjadi bahan bakarnya api neraka. Uiddat lil kafirin, dan neraka itu memang dipersiapkan untuk orang yang tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut kafir. Uiddat lil kafirin. Itu Allah Subhanahu wa taala tegas berfirman dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita, dan apa yang menjadi tanggung jawab kita, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kita, memberi kemudahan-kemudahan untuk mendidik sehingga nanti tidak menjadi terlalu parah menjadi tanggung jawab kita. Mudah-mudahan kita juga mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila yang disampaikan itu baik, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila yang disampaikan ini yaitu keliru, tidak pas dengan syariat, yaitu dari pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu warisa minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina, wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma kama an'amta 'alaina fazid, wa kama zidta fabarik, wa kama barakta fa'adim, wa kama adamta fala taslub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa talamidana wa ikhwanina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli syukr wa ahli al-ibadah wa ahli al-Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahl wa ahli al-dhair. Allahumma barik fi auladina, Allahumma barik fi auladina, Allahumma barik fi auladina wahfadhhum wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil qabulil fatiha.